Contoh kecil, waktu subuh, contoh waktu subuh jam 4.30, kita bangun dari tidur jam 4:40. Akhirnya kita telat sholat. Apakah itu dosa? Dosa, salah. Tapi kita tidak sengaja, maka dosa seperti ini diberi nama khata, yaitu dosa khata, salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-286-nya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami karena kelalaian kami, karena kelupaan kami, karena kesalahan kami. Jadi tingkatan pertama yaitu dosa khata, yaitu salah tapi tidak sengaja. Kita tidak sengaja, kita bangun jam 4:40, tapi kita setelah itu langsung mengerjakan sholat, maka dosa tingkatan pertama khata. Apakah kita semua pernah melakukan dosa seperti ini? Silakan kita bicarakan di dalam hati saja. Yang pernah, yang belum pernah, alhamdulillah. Dan apakah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang bernama Afuwun, yaitu Allah Maha Pemaaf. Baik, tingkat dosa selanjutnya, tingkat dosa yang kedua. Subuh jam 4:30. Kita bangun jam 4:10. Kita sudah bangun jam 4:10, tapi kita tetap melalaikan. Kita sholat subuhnya jam 4:40, lebih 10 menit. Dan kita tahu bahwasanya kita salah, kita sudah melalaikan sholat, maka ini berubah dari dosa pertama menjadi dosa tingkatan yang kedua, dan dosa tersebut bernama dzambun. Sebagaimana di firman Allah di surah Ghafir di ayat ketiganya, ghafir dzambi wa qabil tawb. Dzambun, yaitu dosa dzambun. Mungkin yang merasa telah mencapai dosa yang kedua ini, silahkan sadari sendiri di dalam hatinya. Yang belum, alhamdulillah. Dan apakah Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni? Masih, dengan sifatnya yang bernama Ghafirun, yaitu Allah Maha Pengampun. Yang pertama, Allah dengan sifatnya Afuwun, mengampuni dosa khata. Yang kedua, dengan sifatnya Ghafirun, mengampuni dosa yang bernama dzambun. Lantas lanjut yang ketiga, subuh jam 4:30. Kita bangun jam 4:10. Lalu kita melalaikannya, kita sholat jam 4:40. Ditambah lagi, kita mengajak orang lain ketika orang pergi ke masjid, waktu tepat dengan tepat waktu. Hei, nanti saja, ayo makan dulu sama saya. Ayo sini, kita main-main dulu. Masih banyak waktunya, masih belum qomat juga. Maka berubahlah dosanya dari tingkat kedua menjadi tingkat ketiga yang bernama adzanbu ma'adzunbi. Adzanbu plus zulmi, yaitu zalim. Sebagaimana di dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah di ayat ke-114-nya, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismullah. Kata Allah, siapakah orang yang paling zalim di antara kalian, yaitu bagi orang-orang mimman mana'a masajidallah, yang menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Dosa yang ketiga, adzanbu ma'adzulmi. Sudah dia salah, lalai terhadap sholatnya, ngajak orang lagi untuk berbuat salah. Kita sadari apakah kita sudah mencapai dosa ketiga tersebut? Kalau belum, alhamdulillah. Lantas, apakah Allah masih mengampuni? Masih, dengan sifatnya yang bernama Ghaffarun.
Yang pertama afuun, yang pertama ghafirun, yang kedua ghafirun, dan yang ketiga ghaffarun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sifat Allah yang bernama ghafirun. Allah maha mengampuni juga, tapi lebih tinggi daripada ghafir tadi. Lanjut ke dosa yang keempat. Subuh jam 4:30. Dia bangun jam 4:10, lalai pula. Dia sholatnya jam 4:40. Terus plus dia ngajak orang lain untuk terlambat. Plus lagi dia sendiri minum minuman. Dia sendiri sering mengerjakan amal saleh. Dia sendiri sering bohong. Dia sendiri sering tidak tidur. Maka berubah dari dosa yang ketiga menuju dosa yang keempat, yaitu ad-dunub. Dosa-dosa ad-dunub. Jadi apakah Allah masih mengampuni? Masih, dengan sifatnya yang bernama Ghafurun. Innallaha Ghafurur Rahim. Sungguhnya Allah maha mengampuni. Allah masih ampuni dengan sifatnya yang bernama Ghafur, lebih tinggi daripada Ghafir, Ghaffar tadi. Jadi apakah kita sudah mencapai dosa yang keempat ini? Kalau belum, alhamdulillah. Lanjut ke dosa yang terakhir. Mungkin ini penghujungnya dosa. Subuh jam 4:40. Subuh jam 4:30. Kita bangun jam 4:10. Kita sholatnya jam 4:40. Kita ngajak orang lagi terlambat. Kita sering berbuat maksiat lagi. Ditambah kita pernah melakukan perbuatan dosa besar, membunuh. Kita pernah berjudi. Kita pernah berzina. Nauzubillah min dzalik. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa tersebut, yang mana dosa tersebut bernama israfun. Israfun. Apakah Allah masih mengampuni? Masih. Begitu sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Allah mengampuni hamba-Nya yang berbuat israfun tadi dengan sifatnya yang bernama Rahim. Allah Maha Penyayang. Di dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, yang telah melampaui batas. Israf tadi, israf ini dosa yang telah melampaui batas. Apa kata Allah? Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Karena sungguh rahmat Allah itu lebih besar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dari diri kita yang telah mencapai dosa pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima, senantiasa kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkumpullah di dalam satu ayat di surah terakhir, di surah Al-Baqarah di ayat 186-nya. Dari dosa pertama tadi, Allah Maha Afuun, Allah Maha Ghafir, Ghafur, Ghaffar, Allah Maha Rahim. Di dalam ayat terakhirnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana la tu'akhidna, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Allah Maha Afuun, Allah Maha Pemaaf, Allah mengampuni dosa pokok tadi. Waghfir lana, Allah Maha Ghafir, Ghaffar, Ghafur.
dan yang terakhir warhamna. Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Maka dari itu jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.